Selamat pagi Romo, perkenalkan nama lengkap saya Eufronius Mekalado, nomor regis 6111970. Di sini saya mau menjelaskan tentang 5 kosakata tentang tugas filsafat sejarah. Yang pertama, fatalisme. Fatalisme adalah suatu pandangan filsafat yang meyakini bahwa seseorang sudah dikuasai oleh takdir. Dalam bahasa Latin, fatum, dan tidak bisa mengubahnya. Menurut fatalisme, manusia tidak berdaya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Begitu pula tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masa depannya atau hasil dari upaya yang telah dilakukan. Kata dasar fatalisme adalah fatal, sebuah kata sifat yang berasal dari bahasa Latin fatum, yang artinya takdir atau ketentuan. Oposisi dari fatalisme adalah determinisme, yang meyakini bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh bagaimana atau apa yang sudah pernah dilakukan. Yang kedua, stoicisme. Stoicisme adalah salah satu aliran yang masbah filsafat Yunani Romawi yang didirikan tahun 1108 sebelum Masehi di Athena oleh Zeno dari Citium yang memperluas pengaruhnya dalam kekaisaran Romawi. Namun, mesbah ini diambil dari lokasi di Athena tempat pertama kali mesbah ini ditemukan. Dalam aliran stoicisme terdapat beberapa pokok pikiran yang terdapat dijelaskan menjadi 5 bagian. Pertama, kaum Stoa menggabungkan ajaran filsafat kuno dengan pemikiran Plato dan Aristoteles dengan keyakinan besar bahwa mereka mengajarkan etos dan sikap baru yang mempunyai pengaruh mendalam terhadap etika. Kedua, ideal stoicisme adalah manusia bijaksana yang hidup selaras dengan alam, mengandalkan efeksinya menanggung penderitaan secara tenang, dan sebagai tujuan kehidupannya ialah rasa puas dengan kebajikan sebagai satu-satunya sebagai kebahagiaan. Ketiga, Allah adalah spesies jiwa dunia. Yang ketiga, historisme. Historisme adalah gagasan menyandangkan signifikasi bermakna terhadap ruang dan waktu, seperti periode sejarah, lokasi geografis, dan budaya lokal. Historisme cenderung untuk bersifat hermeneutis karena menilai interpretasi yang hati-hati, ketat, dan terkontekstualis oleh relativis. Karena menolak gagasan universal, fundamental, dan yang tidak terubah, pendekatan ini bervariasi dari teori pengetahuan individualisme seperti empiris dan rasionalisme yang mengabaikan peran tradisi. Yang keempat, dinamisme. Kata dinamisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dynamos, sedangkan dalam bahasa Inggris berarti dinamis dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan arti kekuatan, daya, dan kekuasaan. Definisi dari dinamisme
memiliki arti tentang kepercayaan terhadap benda-benda di sekitar manusia yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Dalam ensiklopedia umum dijumpai definisi dinamisme sebagai kepercayaan keagamaan primitif yang ada pada zaman sebelum kedatangan agama Hindu di Indonesia. Dinamisme disebut juga dengan nama preanimisme yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda atau makhluk mempunyai daya dan kekuatan. Maksudnya, dari arti tadi adalah kesaktian dan kekuatan yang berada dalam zat suatu benda dan diyakini mampu memberikan manfaat dan mara bahaya. Kesaktian itu biasa berasal dari api, batu-batuan, air, pepohon, binatang, atau bahkan manusia sendiri. Dinamisme lahir dari rasa kebergantungan manusia terhadap daya dan kekuatan lain yang berada di luar dirinya. Setiap manusia akan selalu merasa butuh dan harap kepada zat lain yang dianggapnya mampu memberikan pertolongan dengan kekuatan yang dimilikinya. Manusia tersebut mencari zat lain yang akan ia sembah, yang dengannya ia merasa tenang jika ia selalu berada di samping zat itu. Sebagai contoh, ketika manusia mendapatkan bahwa api memiliki daya panas, maka ia akan menduga bahwa apilah yang paling berhak ia sembah karena api telah memberikan pertolongan kepada mereka ketika mereka merasa dingin. Yang kelima, evolusi. Evolusi berasal dari bahasa Latin evolutio, yang berarti perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan. Unfolding and developing. Teori evolusi ini menyatakan bahwa dunia dan segala isinya mengalami sesuatu proses perubahan dan tingkat yang sederhana menuju tingkat kompleksitas. Teori evolusi ini pertama kali diperkenalkan oleh Charles Darwin